Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian sedang bahagia ya. Amin. Keinginan kalian telah terwujud, yaitu masuk ke sekolah yang kalian idam-idamkan. Selamat ya. Berjanjilah bahwa kalian akan mencetak prestasi yang setinggi-tingginya di sekolah baru kalian. Kalian pun akan membuat sekolah kalian harum di antara sekolah lainnya. Ingatlah, sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Artinya, tujuan besar kalian dimulai dari persiapan kalian saat ini. Sekecil apapun persiapan itu akan berarti sangat besar dan penting di kemudian harinya loh. Baik, yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini terdapat peta konsep laporan hasil observasi, yaitu isi laporan hasil observasi dan struktur laporan hasil observasi. Dalam isi laporan hasil observasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang kedua, fungsi laporan hasil observasi. Serta struktur laporan hasil observasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian-bagian laporan hasil observasi. Yang kedua, gagasan pokok untuk ringkasan LHO. LHO adalah singkatan dari laporan hasil observasi ya. Nah, materi pertama pembelajaran bahasa Indonesia kalian adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi. Apakah laporan hasil observasi itu? Ya, kalian sudah pernah mempelajari teks ini ketika kalian masih duduk di SMP kelas 7. Jadi, materi ini bukanlah hal buruk untuk kalian. Laporan merupakan penyampaian suatu hasil kegiatan baik secara perorangan maupun kelompok yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Adapun observasi merupakan pengamatan atau peninjauan secara cermat. Dengan demikian, laporan observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan faktanya. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa ya. Hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sebuah yang sudah terjadi, jadi sesuatu yang sudah terjadi ya. Oleh karena itu, bekal kalian untuk mempelajari materi ini adalah menggunakan panca indera kalian sebaik-baiknya agar dapat membuat laporan hasil pengamatan kalian sedetail mungkin. Nah, dalam kegiatan pembelajaran satu ini, Ibu akan membahas mengenai isi laporan hasil observasi. Sebelumnya, supaya pembelajaran kalian dapat bermakna, maka yang perlu kalian lakukan yaitu, yang pertama, pastikan kalian mengerti target kompetensi yang akan dicapai ya. Yang kedua, mulailah dengan membaca materi. Yang ketiga, kerjakan soal latihan. Nah, nanti di akhir video ini akan ada soal latihan yang akan kalian kerjakan. Nah, kembali lagi pada materi yang akan Ibu bahas mengenai isi laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, kalian mampu mengidentifikasi laporan hasil observasi dengan kritis, cermat, dan semangat agar dapat melatih kemampuan panca indera terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan dan sesama ya. Nah, uraian materinya. Dalam uraian materi ini, seperti yang disampaikan pada pendahuluan, bahwa laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data.
Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, yang kedua peristiwa budaya, yang ketiga kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungannya. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Yang terakhir ada kondisi sosial yang meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Bagaimana? Sudah adakah bayangan oleh kalian apa yang kalian pelajari dalam materi ini? Kalau belum, tidak apa-apa, karena ini masih terlalu awal untuk kalian dapat menyimpulkan. Tidak masalah. Selanjutnya, agar kalian memiliki gambaran yang akan dipelajari, simaklah teks berikut ya. Nah, di sini ada judul tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ya. Baik, di sini ada teks mengenai pembelajaran pada masa COVID-19. Boleh kalian baca teksnya, nanti akan kita jelaskan ya. Baik, saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit, di antaranya kurikulum 2013. Belum dipahami sepenuhnya, tambah lagi konsep materi pendidikan yang baru, Nadiem Makarim tentang Indonesia Merdeka Belajar. Kemudian muncul lagi kurikulum penyederhanaan dalam kondisi darurat. Hal ini juga membuat para guru makin gamang tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kini, tantangan para guru bertambah lagi dengan wabah COVID-19 yang tak kunjung usai. COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena penyebaran virusnya sangat cepat dan menyebabkan kematian. Pemerintah berusaha menghambat penyebaran COVID-19 ini dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing serta bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Situasi ini merupakan hal baru bagi masyarakat, terutama para guru, orang tua, dan peserta didik. Di sini para guru dituntut untuk tetap dapat memberikan pembelajaran pada peserta didik dengan melalui online. Padahal para guru tersebut terbagi atas 3 golongan, yaitu golongan guru literat IT, golongan guru aliterat IT, dan golongan iliterat IT. Pertama, guru literat IT adalah yang mampu mengetahui berbagai bentuk media dan etika dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Guru-guru ini tentunya sudah terbiasa dalam membelajarkan peserta didiknya dengan menggunakan media internet. Pembelajaran secara online bagi mereka bukan hal yang luar biasa. Kedua, guru aliterat IT adalah guru yang tahu IT dan paham IT, tetapi jarang atau tidak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kepada peserta didik. Guru ini hanya terpukau dalam pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan internet pun hampir jarang dilakukan. Ketiga, guru iliterat IT adalah guru yang buta IT. Guru tersebut tidak mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Guru-guru ini masih menggunakan metode dan media model lama. Mereka sama sekali tidak pernah menggunakan teknologi. Hal ini kemungkinan fasilitas sarana dan prasarananya tidak ada. Ketiga, golongan guru inilah kenyataan yang berada di lapangan. Para guru ini yang akan menghadapi para peserta didik.
Dengan kondisi ini, dampak dunia pendidikan sangat terasa. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Bahkan di Indonesia, Kemendikbud memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Pembelajaran pun dilakukan di rumah. Para guru diminta untuk membuat rencana pembelajaran. Hal ini bukanlah hal mudah untuk mengubah kebiasaan mengajar di depan kelas dengan mengajar virtual, tidak gampang. Bukan hanya guru yang harus beradaptasi dengan kondisi ini, melainkan orang tua dan peserta didik juga harus beradaptasi. Orang tua harus siap mendampingi anaknya belajar di rumah. Awalnya menyenangkan bagi siswa tertentu, tetapi akan membosankan jika terlalu lama. Orang tua mulai kerepotan mendampingi anaknya karena mereka juga memiliki aktivitas lain yang berbarengan dengan kegiatan itu. Pembelajaran tidak lagi menyenangkan bagi peserta didik, tapi sebaliknya, mereka jenuh dan bosan. Mereka rindu ke sekolah. Akan tetapi, pandemi ini dapat diambil manfaatnya, yaitu kesiapan guru dalam kondisi apapun dan kreativitas guru dalam pembelajarannya pada peserta didik. Guru-guru diharapkan tidak hanya memberikan tugas kepada peserta didik sehingga membuat mereka stres. Guru juga harus dapat mengubah kebiasaannya dalam mengajar. Sebelumnya, guru terbiasa mulai mengajar dari konten kemudian proses. Karena kondisi ini, pembelajaran pun harus disesuaikan. Guru harus terbiasa mulai mengajar dari proses baru kemudian kontennya. Hal ini membutuhkan pelatihan untuk para guru. Selain itu, guru harus siap membuka dirinya terhadap kemajuan teknologi demi kepentingan dan kemajuan peserta didik serta pendidikan di Indonesia. Nah, sumber ini Ibu ambil dari Indri Ananta Permatasari ya. Mohon maaf nih kalau suaranya atau saat membaca terbata-bata dan ada suara bising-bising lainnya. Maaf ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, laporan hasil observasi ini tersebut merupakan hasil pengamatan yang dialami penulis. Penulis dalam hal ini seorang guru, maka ia pun melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan profesinya. Ciri-ciri laporan hasil observasi, dapatkah kalian menemukan ciri khas dari teks laporan hasil observasi berdasarkan teks pembelajaran pada masa COVID-19? Ciri-ciri laporan hasil observasi diantaranya mengandung fakta. Dalam teks laporan hasil observasi yang telah dibacakan, itu terdapat fakta. Contohnya, Kemendikbud memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Yang berikutnya itu bersifat objektif. Hal ini terbukti tidak adanya keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan. Tidak ada yang ditutupi untuk kepentingan pihak tertentu. Yaitu tidak terdapat kata ganti orang pertama, tetapi terdapat kata ganti orang ketiga atau kata benda sebagai objek. Misalnya, saat ini dunia pendidikan tengah menghadapi masalah yang cukup sulit. Di antaranya kurikulum yang belum dipahami sepenuhnya oleh guru-guru di sekolah. Hal ini terbukti masih berlakunya kurikulum 2006 untuk pembelajaran di sekolah. Akibatnya, guru yang menggunakan kurikulum 2006 tidak memahami kurikulum 2013. Tambah lagi, konsep Menteri Pendidikan yang baru, Nadiem Makarim, tentang Indonesia Merdeka Belajar. Hal ini juga membuat para guru makin gampang tentang pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Permasalahan tersebut merupakan tantangan bagi para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, yang berikutnya ditulis lengkap dan menyeluruh. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci
dan detail sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Misalnya, terdapat deskripsi bagian dalam laporannya. Contoh pertama, guru literat IT adalah guru yang mampu mengetahui berbagai bentuk media dan etika dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Guru-guru ini tentunya sudah terbiasa dalam membelajarkan peserta didiknya dengan menggunakan media internet. Pembelajaran secara online bagi mereka bukan hal yang luar biasa. Nah, selanjutnya itu ada bersifat kekinian atau terbaru. Berita, kegiatan, atau pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Misalnya, laporan hasil observasi pembelajaran pada masa COVID-19 merupakan fenomena yang sedang terjadi saat ini. Berikutnya, itu menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Laporan ini memberikan pengetahuan diantaranya tentang coronavirus dan pembagian tipe guru pada pembelajaran yang menggunakan media IT. Contohnya, mewabahnya COVID-19 merupakan bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena menyebarkan virusnya sangat cepat dan menyebabkan kematian. Pemerintah berusaha menghambat penyebaran COVID-19 ini dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing serta bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Situasi ini merupakan hal baru bagi masyarakat, terutama para guru, orang tua, dan peserta didik. Di sini, para guru dituntut untuk tetap dapat memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan melalui online. Padahal, para guru tersebut terbagi atas 3 golongan, yaitu golongan guru literat IT, golongan guru aliterat IT, dan golongan guru iliterat IT. Terima kasih ya. Kalian sudah dapat menemukan ciri-ciri laporan hasil observasi berdasarkan bacaan yang disajikan. Semoga kalian akan dapat menemukan ciri-ciri laporan hasil observasi pada teks lainnya agar kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri laporan hasil observasi secara tepat. Berikutnya ada fungsi laporan hasil observasi, bahwa laporan hasil observasi termasuk ke dalam ragam teks berbasis fakta. Hal-hal yang disampaikan di dalamnya haruslah faktual, seperti teks laporan hasil observasi yang berjudul pembelajaran pada masa COVID-19. Di dalamnya disajikan fakta bahwa kendala guru menyikapi pembelajaran dengan mewabahnya COVID-19. Nah, dalam laporan hasil observasi dipaparkan tidak hanya perihal pembelajaran atau wabah COVID-19, tetapi dapat juga tentang objek-objek yang bersifat umum lainnya, seperti kurikulum, bahaya coronavirus, dampak coronavirus terhadap pembelajaran, baik dari peserta didik, guru, maupun orang tua. Cara pengumpulan faktanya dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah referensi lain, pengamatan biasa, ataupun media cetak atau internet. Dengan cara tersebut, suatu objek dapat digambarkan dengan kata-kata secara jelas sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran umum tentang objek tersebut, baik itu berupa suasana, kondisi, atau pelaksanaan suatu kegiatan ataupun yang lainnya. Wujud teksnya dapat berupa artikel, makalah, ataupun laporan penelitian lainnya. Adapun posisinya dalam suatu laporan hasil observasi terdapat 2 jenis, yaitu pertama, berdasarkan pengamatan tentang suatu objek ataupun fenomena berfungsi untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Selanjutnya, fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya, dari teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan, fakta-fakta yang ada di dalamnya dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sejumlah tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Yang kedua,
laporan hasil observasi tentang suatu kegiatan, perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenis lainnya berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan penulisnya. Dengan laporan tersebut, penulis harus memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan. Demikian halnya dengan laporan hasil observasi. Penulis harus menjelaskan kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan selama melakukan observasi atas objek tertentu, beserta hasil-hasilnya. Dengan demikian, laporan hasil observasi secara umum berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan fungsi dari laporan hasil observasi? Terima kasih, demikianlah kegiatan pembelajaran 1 telah selesai. Untuk rangkuman materinya akan Ibu paparkan. Yang pertama, laporan hasil observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Yang kedua, laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa ya. Yang ketiga, hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang keempat, ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis lengkap dan menyeluruh, bersifat kekinian atau terbaru, dan yang terakhir, menambahkan pengetahuan dan wawasan pembacanya. Fungsi laporan hasil observasi pada posisinya ada dua, yaitu berdasarkan pengamatan objek dan pengamatan kegiatan. Keenam, secara umum, laporan hasil observasi berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Yang terakhir, gagasan pokok setiap paragraf diperlukan untuk menyusun ringkasan laporan hasil observasi dengan menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang tepat. Selanjutnya ada tugas mandiri. Tugas mandiri dikerjakan pada buku tugas kalian. Nah, untuk membantu kalian memahami teks laporan hasil observasi pembelajaran pada masa COVID-19, kerjakan tugas-tugas berikut ya. Yang pertama, buatlah pertanyaan terkait isi laporan seperti informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut, mengapa dunia pendidikan menghadapi masalah sulit, jelaskan sebab-sebab dampak apa yang terjadi akibat wabah pandemi COVID ini. Nah, untuk soal nomor 1, kalian tinggal langsung tulis saja ya. Soal nomor 2, barulah kalian menjawab soal nomor 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, mengapa teks tersebut digolongkan ke dalam teks laporan hasil observasi? Ya, dijelaskan ya. Selanjutnya, laporan hasil observasi ini ada latihan soal. Latihan soalnya, cermati teks laporan hasil observasi berikut ini ya. Nah, di sini ada judulnya tentang kelinci. Silahkan kalian baca dan kalian analisis. Nah, berdasarkan teks tersebut, isilah identifikasi isi laporan dengan mengisi tabel berikut. Tugas ini dikerjakan hari ini ya. Tulis jawabannya di buku tulis kalian. Nanti Ibu akan kirim link untuk mengirim tugasnya. Tugasnya berupa foto ya. Nah, untuk poster ini berdasarkan gambar yang kalian amati, jawablah pertanyaan ini untuk tugas minggu depan. Jadi untuk minggu depan setelah mengerjakan soal yang tadi, kalian akan Ibu berikan tugas untuk di pertemuan selanjutnya. Ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang LHO, kegiatan pembelajaran 2, yaitu tentang struktur laporan hasil observasi. Terima kasih.